Baiklah sobat-sobatnya, telah rilis surat Menpan RB terbaru tahun 2024 terkait tentang persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota tahun anggaran 2024. Nah, di sini adalah terkait tentang persetujuan kebutuhan pegawai ASN di pemerintah kabupaten dan juga kota. Tentunya di sini nanti yang akan menjadi dasar penyusunan kuota formasi CASN 2024 per daerah. Nah, di sini nanti untuk daerah kita itu untuk formasi P3K guru ada berapa, tenaga kesehatan, tenaga teknis ada berapa, dan juga jumlahnya berapa. Silahkan teman-teman nanti bisa dicek ya untuk di daerahnya masing-masing. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya masing-masing daerah di sini sudah menerima surat edaran dari Pan RB ya, yang mana di sini diberikan sebenarnya adalah tertanggal 13 Maret tahun 2024 kemarin terkait tentang persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota di tahun anggaran 2024. Ya, mana di sini disampaikan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian baik itu di pemerintah provinsi, kabupaten maupun juga kota, teman-teman. Sebagai contohnya di sini kita ambilkan yang pertama yaitu dari lingkup pemerintah yaitu di Kabupaten Bengkulu Selatan ya. Ya, mana ini adalah untuk surat edarannya, kemudian lampirannya, inilah lampiran kesekian surat Menpan RB yang bernomorkan B1006 MSM 0100 2024. Ini adalah tertanggal 13 Maret, yaitu persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota tahun anggaran 2024. Nah, ini adalah untuk di salah satu contoh kabupaten yaitu di Bengkulu Selatan. Di tahun anggaran ini di sini dialokasikan untuk jenis kebutuhan untuk yang P3K guru ya. Jadi untuk ASN guru di sini tidak ada guru itu nanti formasi CPNS tidak ada, namun dialihkan ke semuanya ini menjadi P3K. Jadi untuk guru nanti adalah P3K guru, teman-teman. Nah, kalau misalkan daerah ini untuk tenaga guru itu nanti P3K guru 207 formasi, CPNS nggak ada. Kemudian untuk tenaga kesehatan ini CPNS ada 10, kemudian P3K ada 40. Kemudian tenaga teknis untuk CPNS ada 50, kemudian untuk P3K ini ada 150. Sehingga untuk totalnya di Kabupaten Bengkulu untuk CPNS itu ada 60, kemudian untuk yang P3K ada 397. Sehingga totalnya di Bengkulu itu adalah untuk formasi jumlahnya ini ada 457, teman-teman. Kemudian untuk kita bisa mengecek jumlah formasi yang ditetapkan nantinya di masing-masing daerah, teman-teman bisa berkunjung ke website instansinya masing-masing ya, atau BKPSDM. Kita ambil contoh lain, misalkan di pemerintah Kabupaten Pasuruan ini juga telah diberikan yaitu untuk terima surat persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkup instansi pemerintah tahun anggaran 2024 dari Menpan RB. Kemudian untuk di pemerintah kabupaten di mana ya, TTU itu adalah di Timur Tengah Utara. Di sini diberikan jatah 1000 formasi untuk CPNS dan juga P3K tahun 2024. Seperti yang kita kutip dari Lintas Binmafo, pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur ini mendapat jatah formasi yaitu 1000 untuk CPNS dan juga P3K dari pemerintah pusat. Nah, jumlah itu nanti merupakan formasi terbanyak yang dialokasikan oleh BKN kepada Pemda TTU. Kalau misalkan di TTU di sini untuk rinciannya yaitu ada 1000 formasi yang diperoleh oleh Pemda TTU ini. Rinciannya calon pegawai negeri sipil untuk CPNS itu ada 125 formasi dan juga P3K nanti ada 875 formasi. Kemudian ditegaskan lagi oleh Bapak Alexander menuturkan formasi CPNS nanti dibuka bagi pelamar tenaga teknis, sedangkan untuk formasi P3K dibuka untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis lainnya. Jadi di sini setelah dapat persetujuan dari PKN, kita segera membuat rincian kebutuhan yang akan disusun dengan merujuk pada keputusan Menpan RB nomor 173 tahun 2024. Kemudian untuk di pemerintah Kabupaten Kelungkung ini nanti juga siap melakukan rekrutmen pegawai ASN tahun anggaran 2024. Jumlahnya ini mencapai ribuan yang terdiri dari CPNS dan juga P3K.
Jadi kalau misalkan di daerah ini, yaitu di Kabupaten Kelungkung, itu dalam lampiran surat Menpan RB yang tertanggal 13 Maret ini perihal persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kota untuk pemerintah Kabupaten Kelungkung ini jumlahnya mencapai 2025 teman-teman. Jadi dari jumlah tersebut ini nanti terdiri dari CPNS sebanyak 203 dan juga P3K ini ada 1822 dengan formasi jenis kebutuhan masing-masing. Untuk CPNS itu terdiri dari formasi tenaga kesehatan sebanyak 109 dan formasi tenaga teknis ini sebanyak 94. Dan kemudian untuk jumlah kebutuhan P3K terdiri dari tenaga guru ini 143, kemudian tenaga kesehatan ada 68, kemudian formasi tenaga teknis ini ada banyak ya, yaitu ada 1611 formasi. Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin, ini juga akan melaksanakan seleksi P3K jalur khusus tahun 2024. Ini ada pesan dari PJ Bupati, yaitu selamat berjuang dan manfaatkan peluang yang ada. Jadi seperti yang kita kutip dari Pangkalan Balai, Pejabat Bupati Banyuasin ini menyampaikan dan mengkonfirmasi terkait pengangkatan jalur khusus honorer menjadi ASN yang dilaksanakan pada seleksi tahun 2024. Ini digelar di ruang rapat Rumah Dinas Bupati Banyuasin di hari Kamis kemarin, yaitu menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuasin ini telah mengirimkan surat pengantar usulan kebutuhan ke Kemenpan RB. Nah, kemudian di sini dijawab nih dari Kemenpan RB, yaitu melalui surat tadi. Ini adalah mendapatkan jawaban, yaitu surat Menpan RB nomor 13.006 MSM 0101/2024 tentang persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kota di tahun 2024, yang mana untuk hal-hal yang inti dari disampaikan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Menpan RB itu kan memberikan persetujuan jumlah kebutuhan ASN. Tentunya untuk persetujuan jumlah kebutuhan ASN ini nanti akan dijadikan dasar untuk penentuan jumlah formasi tahun 2024. Jadi tentunya setelah daerah ini menerima surat persetujuan ini tadi, yaitu Menpan RB memberikan persetujuan kebutuhan ASN, berikutnya instansi pemerintah ini menyusun yaitu rincian kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan persetujuan Menpan RB. Kemudian untuk tata cara perincian merujuk pada Kemenpan RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN. Tentunya dari Kemenpan RB nomor terbaru ini yaitu 173 tahun 2024 ini juga mengakomodir nih untuk teman-teman yang ijazah SD, SMP maupun juga SMA untuk diangkat menjadi ASN tahun 2024. Nah, selanjutnya rincian kebutuhan. Rincian tersebut nanti disampaikan kepada Menpan RB dan Kepala BKN melalui layanan elektronik sesuai juknis yang telah disusun oleh BKN. Untuk itu seluruh jumlah usulan formasi yang disetujui Menpan RB tanggal 14 Maret 2024 itu berjumlah 5.551 dengan rincian, yaitu untuk CPNS atau PNS itu jumlahnya 591, terdiri dari tenaga kesehatan itu ada 60, tenaga teknis berjumlah 531. Kemudian untuk tenaga honorer ini berdasarkan dari database BKN ya tahun 2022 jumlahnya ada 4.960, terdiri dari tenaga guru itu ada 828, tenaga kesehatan berjumlah 246 dan juga tenaga teknis ini berjumlah 3.886 formasi. Dan selanjutnya terkait tentang mekanisme penerimaan dan pelaksanaan formasi pengadaan ASN ini masih menunggu instruksi berikutnya ya, yaitu dari Panselnas.